Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas kebijakan dan hubungan AS dan Asia di bawah pimpinan dan arahan George W. Bush. Seperti yang diketahui, AS dan Asia adalah dua wilayah yang memiliki hubungan yang kompleks, baik dalam bidang ekonomi, budaya, politik, bahkan keamanan. Hubungan di antara kedua wilayah ini akan terus berkembang selama berabad-abad dan memiliki dinamika yang terus berubah-ubah selama berjalannya waktu. Seperti yang diketahui, George W. Bush menerapkan sistem balancing, great power, bahkan hard diplomacy. Sebagai contohnya, yang menjadikan dinamika atau yang menunjukkan dinamika antara AS dan Asia adalah konflik yang ada di negara-negara Islam. Dan di situ George W. Bush menerapkan sistem hard diplomacy selama terjadinya perang di negara tersebut. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa hubungan internasional tidakkah kalah menarik untuk membahas topik ini dengan fokus bagaimana kepentingan AS dan Asia dan bagaimana analisa hubungan AS dan Asia di bawah kepemimpinan George W. Bush. Kami dari kelompok 8, saya sendiri, Risman Febrian, Gita Diandra, Zafarina Jauza, Rahmat Sabda Alam, Muhammad Fahri Nugroho, dan yang terakhir Muhammad Arman Ali Hasan akan membahas isu ini ke depannya secara lebih rinci. Terima kasih. Selanjutnya adalah kepentingan Amerika Serikat terhadap Asia di bawah kepemimpinan Presiden George Bush. Yang telah saya rangkum ya teman-teman, ada 5 kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan di bidang keamanan dan stabilitas. Di bawah pemerintahan George Bush ini, Amerika Serikat masih memiliki banyak kepentingan yang terfokus pada Asia. Di antaranya kepentingan mengenai keamanan dan stabilitas ini ya teman-teman. Sangat penting bagi Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia yang meliputi memerangi terorisme, mencegah penyebaran senjata pemusnah massal, dan menjaga stabilitas politik di kawasan. Untuk mencapai tujuan ini, Amerika melakukan beberapa upaya, yaitu mereka aktif dan terlibat dalam diplomasi, kerjasama militer, dan penyelesaian konflik di Asia. Lalu yang kedua, ada kepentingan di ekonomi dan perdagangan. AS memiliki kepentingan pada Asia untuk memperluas pasar mereka. Dilihat dari Asia ini memang memiliki perkembangan ekonomi yang pesat, maka menjadi sasaran empuk untuk diajak kerjasama oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat juga turut mempromosikan investasi mereka dan memperluas kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia yang menjanjikan. Lalu yang ketiga, adanya kepentingan hubungan dengan mitra strategis. Hubungan ini meliputi beberapa negara, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Kepentingan Amerika termasuk mempertahankan dan memperdalam hubungan ini, termasuk kerjasama di bidang keamanan, ekonomi, dan diplomasi. Pemerintahan Bush memandang negara-negara ini sebagai mitra penting bagi mereka dalam menjaga stabilitas kawasan dan memajukan kepentingan Amerika di Asia. Lalu berikutnya ada kepentingan dalam perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam hal ini, Amerika bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai Amerika tentang kebebasan dan demokrasi di Asia. Pemerintahan Bush mendukung gerakan demokrasi di beberapa negara Asia seperti Myanmar atau Burma dan Timor dan berjuang untuk melindungi hak asasi manusia di wilayah tersebut. Amerika Serikat juga berusaha mempengaruhi kebijakan dan praktik pemerintahan Asia untuk menyelaraskan dengan standar internasional tentang hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Dan yang terakhir, ada penyelesaian konflik dan diplomasi. Sebagai contoh ya, konflik yang terjadi di Semenanjung Korea, AS ini bersikeras untuk menjadi penengah dan yang memfasilitasi dalam upaya mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut dengan melalui diplomasi dan negosiasi tentunya. Dengan adanya kepentingan-kepentingan tersebut, maka kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa kepemimpinan George Bush ini disesuaikan. Berikut kebijakan-kebijakan beliau terhadap Asia ya. Yang pertama, adanya kebijakan keamanan regional. Amerika Serikat juga memiliki kepentingan kan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Asia, termasuk menjaga perdamaian di Semenanjung Korea nih, mendukung keamanan Jepang sebagai sekutu Amerika Serikat, dan menjaga perdamaian di wilayah Selat Taiwan. Amerika Serikat menyelenggarakan latihan militer bersama dengan negara-negara Asia dan memberikan bantuan militer dan dukungan keamanan kepada sekutunya di wilayah tersebut. Yang kedua, ada kebijakan pivotal. Kebijakan pivotal ini bertujuan untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara berkembang di Asia. Tujuannya ya untuk meningkatkan keterlibatan Amerika Serikat dalam perdagangan, investasi, dan diplomasi di kawasan. Pemerintahan Bush berfokus pada pembangunan kemitraan yang kuat dengan negara-negara seperti India dan Cina. Yang ketiga, adanya kebijakan perdagangan.
ekonomi. Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi. Seperti yang sudah saya sebutkan, pemerintahan Bush mendorong pembukaan pasar dan mencapai perjanjian perdagangan yang menguntungkan seperti kemitraan Trans-Pasifik atau TPP yang dirancang untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan negara-negara Asia. Dan kebijakan yang terakhir, perang melawan teror dan penyebaran demokrasi. Pemerintahan Bush memandang Asia sebagai bagian penting dari perang global melawan teror. Mereka berkomitmen untuk mendukung negara-negara Asia dalam perang melawan terorisme dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi di kawasan tersebut. Amerika Serikat telah memainkan peran penting dalam mendukung upaya kontraterorisme internasional di Asia, khususnya di Afghanistan setelah serangan 11 September 2001. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, pembahasan mengenai kepentingan yang dimiliki Asia terhadap Amerika Serikat di bawah pemerintahan George Bush. Dalam melakukan hubungan internasional tentunya memiliki kepentingan atau tujuannya masing-masing. Nah, di Asia sendiri itu memiliki setidaknya 4 bidang tujuan dalam melakukan hubungannya dengan Amerika Serikat pada era Bush. Nah, yang pertama dalam bidang ekonomi, yang kedua dalam bidang keamanan, yang ketiga dalam bidang teknologi, dan yang keempat dalam bidang diplomasi. Nah, tujuan itu dapat dijabarkan dengan 4 kepentingan Asia terhadap Amerika Serikat. Yang pertama ada stabilitas dan keamanan regional. Pada stabilitas dan keamanan regional ini, Asia menilai Amerika Serikat sangat sangat diperlukan kolaborasinya, terutama dalam kerjasama aliansi dan juga kehadiran militernya. Karena Asia menganggap Amerika Serikat dapat memberikan dukungan untuk menghadapi Korea Utara, kemudian ketegangan Laut Cina Selatan, dan juga terorisme. Dan yang kedua tentang hubungan ekonomi. Asia menganggap Amerika Serikat pada kala itu adalah pasar terbesar dan juga sebagai peluang investasi yang besar. Maka dari itu Asia memerlukan dukungan dari Amerika Serikat untuk menciptakan lapangan kerja yang saling menguntungkan, kemudian keuntungan pula yang saling menguntungkan, dan juga diharapkan dapat sebagai sarana investasi yang lebih luas lagi. Kemudian dalam penyebaran teknologi dan juga pengetahuan, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Singapura memiliki kepentingan akan teknologi dan juga pengetahuan. Maka dari itu negara Asia seperti ini menganggap bahwa Amerika Serikat dapat memberikan kolaborasinya dalam bidang teknologi dan juga pengetahuan maupun di bidang akademiknya, sehingga dapat menghasilkan kemampuan yang lebih inovatif lagi. Dan yang terakhir ada dalam bidang diplomasi dan juga kepentingan politik. Seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat memiliki dukungan atau partisipasi yang besar dalam dunia internasional. Maka dari itu Asia menganggap Amerika Serikat dapat menyelesaikan isu global dan juga isu regional. Dan juga Asia menganggap Amerika Serikat dapat membantu mereka untuk memberikan dukungan terutama dalam forum tingkat internasional, misalnya dalam PBB dan juga G20. Pemerintahan George Walker Bush. George Walker Bush adalah presiden ke-43 Amerika Serikat. Ia menjabat dari tahun 2001 hingga 2009. Ia lahir pada tanggal 6 Juli 1946 di New York, Connecticut, Amerika. Ia merupakan anggota Partai Republik. Pada masa pemerintahan George Walker Bush terdapat beberapa momen atau peristiwa penting dan juga kebijakan-kebijakan kontroversial, diantaranya serangan WTC pada tanggal 11 September 2001, kemudian invasi ke Irak pada tahun 2003, dan invasi Amerika ke daerah Afghanistan pada tahun 2001. Pemerintahan Bush meluncurkan perang melawan terorisme pada tahun 2001 dengan tujuan untuk menggulingkan rezim Taliban yang memberikan perlindungan kepada Al-Qaeda. Operasi tersebut berhasil menggulingkan rezim Taliban, namun pembangunannya dan stabilitas jangka panjang tetap menjadi tantangan besar untuk Amerika. Pada tahun 2003, pemerintahan Bush memimpin invasi ke Irak dengan alasan bahwa rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnahan massal yang merupakan ancaman bagi keamanan Amerika Serikat. Namun klaim tersebut kemudian terbukti tidak akurat karena buktinya kurang atau buktinya tidak ditemukan senjata-senjata tersebut, senjata-senjata yang dituding bahwa Irak itu menyimpan senjata. Selanjutnya, pemerintahan Bush juga meluncurkan berbagai kebijakan domestik dan luar negeri.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hasil analisa kami terkait hubungan antara Amerika Serikat dan Asia di masa kepresidenan George Walker Bush, yang dimana fokus analisa kami terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, hubungan Amerika Serikat dengan Asia Timur, yang kedua dengan Asia Tenggara, dan yang terakhir dengan Irak. Baik, seperti yang kita ketahui, pada masa kepresidenan George Walker Bush, hubungan antara AS dengan Asia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Terjadi peningkatan kerjasama baik itu dalam hal keamanan maupun ekonomi dengan negara-negara mitra strategis AS seperti Jepang, kemudian Tiongkok dan juga Korea Selatan. Pada masa pemerintahan George Bush, Tiongkok menjadi salah satu isu utama dalam hubungan AS dengan Asia. Peningkatan ekonomi yang begitu pesat, kemudian juga peningkatan kekuatan militer telah menjadi fokus perhatian Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Sehingga George Bush berusaha membangun hubungan yang konstruktif dengan Tiongkok. Namun juga ada perhatian terkait isu-isu seperti hak asasi manusia, kemudian kebijakan mata uang dan kekayaan intelektual. Kemudian dengan negara lain di Asia Timur, dengan Korea Selatan, hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan didasarkan pada aliansi keamanan yang kuat. AS memiliki jumlah militer yang signifikan di Korea Selatan dan berkomitmen untuk melindungi negara tersebut dari ancaman Korea Utara. Kemudian dalam hal ekonomi, Amerika Serikat dan Korea juga memiliki hubungan ekonomi yang kuat. Kedua negara menjadi mitra dagang yang strategis atau yang sangat penting, dan pada tahun 2007 mereka menandatangani persetujuan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement yang memperkuat hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Kemudian dengan Jepang, dalam hal keamanan, Amerika Serikat dan Jepang memiliki hubungan keamanan yang erat. Jepang menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer Amerika Serikat yang sangat strategis, termasuk pangkalan angkatan laut di Yokosuka dan pangkalan udara di Okinawa. Kemudian dalam hal ekonomi, Jepang merupakan mitra penting bagi Amerika Serikat. Kedua negara memiliki kerjasama perdagangan yang kuat, dan Jepang merupakan salah satu investor terbesar bagi Amerika Serikat. Kemudian dengan negara-negara di Asia Tenggara, George Bush mengutamakan hubungan yang erat antar negara-negara anggota PBB di Asia Tenggara. Pada tahun 2002, AMS secara resmi mendirikan misi Amerika Serikat untuk ASEAN di Jakarta yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang. Amerika Serikat mengadopsi kebijakan Pivot to Asia atau Rebalancing to Asia yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif di kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara. Kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam melawan terorisme juga dilakukan oleh Amerika Serikat pasca serangan 9/11. Hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia membaik dengan kerjasama dalam melawan terorisme dan bantuan keuangan. Kemudian terjadi juga normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Vietnam dan peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi. Baik, yang terakhir, selama masa kepresidenan George Bush, hubungan antara Amerika Serikat dan Irak mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang dimana invasi Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003 memicu pendudukan militer yang berlangsung selama bertahun-tahun. Upaya pembangunan kembali Irak dan mendukung proses politik baru dihadapkan dengan tantangan kekerasan sektarian dan perlawanan gerilya. Meskipun strategi Surge berhasil mengurangi kekerasan sementara, situasi di Irak tetap rapuh. Pada tahun 2011, pasukan AS secara resmi ditarik dari Irak, mengakhiri fase pendudukan militer Amerika Serikat di negara tersebut. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Baik, jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah kebijakan dan hubungan antara Amerika dengan negara-negara di kawasan Asia selama pemerintahan George W. Bush terpengaruh oleh akan banyak hal. Peristiwa-peristiwa penting terjadi selama mereka menjalin hubungan, dan itu sangat mempengaruhi dinamika politik global Amerika Serikat di bawah kepemerintahan George W. Bush. Amerika Serikat menjalin kerjasama di berbagai kawasan Asia, yaitu seperti di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Mereka menjalin hubungan yang erat dengan Jepang dan juga Korea Selatan di dalam hal ekonomi, dan juga mereka juga tidak lupa untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Dan selama kepemerintahan George W. Bush, isu terorisme ini sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di dalam kepemerintahan George W. Bush.
peristiwa yang sangat signifikan seperti serangan teroris 11 September 2001 yang menghancurkan World Trade Center di New York dan juga menyerang Pentagon di Washington DC, sangat mempengaruhi dan mengguncang peristiwa-peristiwa hubungan internasional yang ada di dunia. Setelah serangan 11 September, George W. Bush menyatakan perang melawan terorisme. Amerika Serikat memimpin koalisi internasional untuk menghadapi kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan juga Taliban di Afghanistan. Meskipun pemerintahan George W. Bush ini penuh kontroversi, tetapi peristiwa dan kebijakan yang terjadi selama masa kepemerintahan George W. Bush sangat berdampak dan juga sangat signifikan untuk masa kepemerintahan Amerika Serikat selanjutnya. Terima kasih. Audio Jungle.